الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام، bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita buat Nabi yang agung, uswatun hasanah kita, suri tauladan kehidupan kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, di yaumil akhir, kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan, tentunya untuk jamaah hadirin sekalian, wabil khusus untuk diri pribadi khatib yang punya lisan. Karena seringkali antara ucapan tidak sama antara ucapan dan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah menjaga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu misi diutusnya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah khususnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereformasi akhlak masyarakat Arab jahiliyah kala itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 14 abad yang silam ke tengah-tengah masyarakat kafir jahiliyah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak, baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak kepada manusia.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kita semua melihat seperti apa sebenarnya akhlak kita makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin memperbaiki atau merekonstruksi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah sekali-kali dalam hidup kita mensekutukan Allah dengan yang lain, dengan makhluknya. Kenapa demikian? Manusia saja tidak rela ia diduakan. Istri kita tidak rela ia diduakan. Demikian juga suami tidak mau dan tidak rela ia diduakan. Konon lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita napas kehidupan, yang memberikan kita kekuatan gerak kehidupan, memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia yang Allah ciptakan ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam kehidupan kita, satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali adalah jangan pernah sekali-kali kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, maka pantas sebagai kita untuk selalu dan senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu, tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala kita mendapatkan kesusahan, tatkala kita mendapatkan musibah, kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita berkeluh kesah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang sama sekali tidak punya daya dan upaya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itulah yang menjadi persoalan hari ini adalah tatkala kita seorang hamba mendapatkan satu musibah, kemalangan, kecelakaan, tempat yang pertama kali kita curhat adalah manusia itu sendiri. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jika kita ingin menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Allah satu-satunya tempat kita bergantung, jadikan Allah satu-satunya tempat kita meminta. Ini yang pertama. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka datanglah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita 5 kali sehari semalam. Zuhur Allah panggil kita, maghrib Allah panggil kita, isya, zuhur, asar, subuh Allah panggil kita. Tatkala Allah memanggil kita, datanglah. Karena ini adalah merupakan akhlak makhluk kepada Al-Khaliq. Seorang pemimpin barangkali, seorang guru, seorang ayah akan marah tatkala kita memanggil anaknya. Kita panggil anak kita beberapa kali, anak kita tidak datang, kita marah. Lantas demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah aku berikan, kesehatan sudah aku berikan, semua fasilitas sudah aku sediakan, tetapi ternyata tatkala aku panggil mereka, mereka tidak datang. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jika kita ingin memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Allah panggil kita lewat perantaraan suara azan, maka datanglah. Jangan sampai nanti tatkala Allah panggil kita tidak datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim malaikat maut datang ke rumah kita untuk menjemput kita. Tatkala malaikat maut sudah datang menjemput kita, maka berakhir sudahlah pengembaraan kita di atas permukaan bumi ini. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir barangkali, jika kita ingin memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah kerjakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita semua. Tinggalkan apa yang sudah Allah larang kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang pemimpin akan marah tatkala perintahnya dilanggar. Bahkan seorang pemimpin akan memecat, memberhentikan orang-orang yang ia pimpin tatkala perintahnya dilarang. Aturan dilanggar. Demikian juga seorang guru barangkali, tatkala aturan yang sudah ditetapkan dilanggar, kesalahan dilakukan, akhirnya akan diberhentikan dari sekolah. Demikian juga orang tua, tatkala tertatib apabila ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dilanggar oleh seorang anak, maka orang tua akan marah. Itu menyangkut akhlak kita kepada sesama manusia. Demikian juga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat, kerjakan salat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengerjakan puasa, kerjakan puasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk minum khamar, judi dan sebagainya, maka tinggalkan itu semua. Karena apa? Karena itu adalah merupakan bagian terpenting dari proses merehabilitasi, merekonstruksi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kita semua bahwa akhlak itu tidak tergantung dari seberapa tinggi jabatan seorang hamba. Akhlak itu tidak dilihat dari seberapa tinggi pendidikan. Akhlak juga tidak dilihat dari seberapa banyak kekayaan. Karena semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pendidikan, semakin banyak kekayaan, maka akan mudah kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembali kepada tujuan awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai berakhirnya dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.